Hey, kalian apa kabar? Bertemu lagi via suara bersama saya Li di Kisah Panutan. Kata orang-orang, podcast adalah sesuatu yang tepat dan selalu mendapat tempat di hati para pendengarnya. Saya jadi tertarik untuk berbagi sesuatu kisah di sini. Kisah hari ini berjudul Supir Taksi. Emangnya ada apa sih dengan supir taksi? Kita dengarkan bersama ya kisahnya. Di suatu siang yang sibuk, seorang pemuda melambai untuk menyetop taksi di jalan. Ia tampak sangat tergesa-gesa, wajahnya tegang, seperti ada beban berat yang harus diselesaikan saat itu juga. Sebuah taksi berhenti menghampiri pemuda tersebut. Si pemuda segera membuka pintu dan bergegas masuk ke dalamnya. "Ke gedung di jalan utama ya Pak, mohon cepat karena saya sudah hampir terlambat," seru si pemuda tergesa-gesa. "Baik Pak, saya akan carikan jalan alternatif agar bisa lebih cepat sampai dan tidak terjebak macet di jalan. Siang-siang seperti ini jalan menuju ke sana biasanya sangat padat," sebut sang supir tetap dengan nada ramah. Mobil pun bergegas meluncur ke sebuah jalan. Setelah melewati sedikit kemacetan, sang supir segera mengarahkan mobilnya ke jalan alternatif yang memang lebih sepi daripada jalan utama. Mobil pun akhirnya bisa melaju cukup kencang. Si pemuda di kursi belakang masih saja sibuk dengan beberapa dokumen yang dibawanya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil dari arah berlawanan melintas dengan sangat kencang. Hampir saja terjadi senggolan yang bisa berakibat fatal. Sang supir taksi terkejut. Begitupun pemuda yang menumpang di belakang. Sekonyong-konyong, mobil yang hampir menyerempet malah menyalahkan sang supir taksi. Supir di mobil tersebut berteriak dengan kasar, memaki supir taksi yang dianggap berbuat salah, meski sebenarnya yang terjadi sebaliknya. Mendengar umpatan kasar itu, penumpang taksi lantas ikut marah. "Pak, ladeni saja, dia yang salah, malah dia yang memaki-maki kita. Dasar orang tidak tahu aturan," teriaknya kencang. Tapi sang supir taksi justru memilih memberikan jawaban yang mengejutkan. "Silakan lewat Pak, mohon berhati-hati, semoga selamat sampai tujuannya," salamnya pada si pengemudi mobil yang hampir menabraknya. Si pemuda pun terheran-heran dengan sikap si supir taksi. "Bagaimana bisa Bapak malah memaafkan dia? Bukannya jelas-jelas dia yang salah?" serga si pemuda masih dengan sedikit emosi, sebab perjalanannya jadi sedikit terganggu. "Sudahlah Pak, yang penting kita semua selamat," ucapnya dengan nada sabar. Senyum mengembang dari bibirnya. Memang dia salah, tapi kita tak perlu menimpalinya juga dengan kasar. Kalau kita sama-sama keras, sudah pasti perjalanan Bapak yang tadinya hendak buru-buru malah akan jadi lebih lama. Si pemuda pun terpana. "Pak, saya sungguh tak menyangka bisa bertemu dengan orang yang penuh pengertian. Bagaimana Bapak bisa sabar di tengah kondisi yang kurang enak seperti tadi?" Sembari tetap konsentrasi mengemudi, dengan senyum ramahnya sang supir menjawab, "Saya punya prinsip seperti truk bak sampah. Memang ia terasa bau, nyinyir, kotor, dan pengap karena sampah yang dimuatnya. Tapi semua itu akan segera dibuangnya di tempat pembuangan terakhir. Truk bak sampah hanya jadi saluran sementara sampah, tanpa pernah menjadi sampah itu sendiri. Begitu juga prinsip saya, Pak. Mungkin saja saya bisa ikut marah dan emosi, tapi kalau saya biarkan, saya ikut menjadi sampah.
Bisa jadi orang lain pun kena akibatnya. Pekerjaan jadi tidak beres, hati pun tidak tenang. Karena itu saya memilih, kalaupun menjadi buangan sampah dari orang, biarlah itu berlalu tanpa pernah menjadikan saya ikut terbebani. Dengan cara itu, saya bisa melalui berbagai masalah, menghadapi emosi orang lain, bahkan keluhan pelanggan dengan tetap tenang dan sabar. Sebab saya yakin, itu semua akan segera berlalu. Sampah yang ada akan segera terbuang. Mendengar uraian sang supir, si eksekutif muda termenung. Ia mendapat pelajaran yang berharga hari itu. Mari tumbuhkan kesadaran dalam diri. Jangan mudah emosi, sehingga apapun yang menimpa, apapun hasil yang diterima, semua akan jadi pelajaran kehidupan yang membawa manfaat bagi keseharian kita. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua bahwa kita mungkin bisa saja menjumpai hari yang buruk dengan menjadi tempat pelampiasan emosi orang lain atau bahkan dari orang terdekat kita. Tapi biarlah kita tetap mengucapkan kata penuh kasih dan fokus dengan hal yang lebih besar, sehingga tidak terganggu atau teralihkan dari apa yang kita kerjakan saat ini. Seperti supir taksi tersebut, dia tetap fokus pada tugasnya untuk mengantarkan penumpang tepat waktu. Jika kamu suka video ini, boleh like, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di video kisah panutan berikutnya. Bye bye.